Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Sebenarnya keberadaan kita sebagai manusia dan juga keberadaan mereka di dunia yang berbeda bisa bersinggungan kapan saja. Bagaimana pengalaman di saat kita masuk ke dalam sebuah area pasar gaib. Dan inilah yang dialami Empit saat dia masih berkuliah dan akan diceritakan di Laci Kiri kali ini. Pit, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Laci Kiri. Iya, Pak. Lagi ceritain kisah misteri. Iya, benar. Kenapa mau ketawa? Ya pengen ketawa jadinya deh. Gak apa-apa. Tapi tadi kan di awal sempat bilang soal pengalaman bersinggungan dengan mereka yang berada di dunia yang berbeda. Sebenarnya pengalamannya apa? Jadi gini dulu, gue masih kuliah tuh Pak ya, sekitar berapa belas tahun yang lalu lah. Gue kuliah di Jatinangor. Oke. Bandung ya? Bandung Coret. Jadi ceritanya waktu itu gue sama temen-temen gue bertiga. Temen gue cowok 2, gue cewek sendiri. Jadi dia ngekos di daerah Cikuda. Oke. Nah kita mau ke kampus, itu harus melewati yang namanya Jembatan Cincin. Ya. Jembatan Cincin itu penghubung lah, salah satu jalan penghubung menuju kampus gue. Oke. Jadi kalau mau lewat lebih deket memang harus lewat situ. Jalan pintasnya lah ya. Terus singkat cerita, udah nih jam habis maghriban gitu lah, 6:30 gitu. Kita mau ke kampus, teman-teman gue pada bawa alat kan, ceritanya mau manggung. Oh oke, jadi makanya malam-malam. Terus 6:30 kita jalan, lewat tuh apa namanya si jembatan itu kan, udah kelihatan kan tuh pas baru dari depan itu udah kayak udah nggak enak, tapi biasa aja gitu. Begitu udah masuk ke jembatannya, jalan set, gue langsung megangin temen-temen gue ini di kiri kanan gue yang cowok-cowok ini. Jadi gue megangin dia, terus gue merem, gue teriak-teriak tuh, lu pada di mana? Lu pada kemana? Gue bilang. Terus apaan sih lo, orang gue di sini? Enggak, ini di depan kita rame banget. Gue bilang gitu kan. Terus teman-teman gue bilang, lah orang lu merem dari tadi, rame dari mana? Justru karena gue lihat ini rame banget, makanya gue merem. Gue bilang. Terus apaan sih Pit? Orang kita cuma bertiga gitu kan? Enggak, gue ngelihat. Jadi tuh gue ngelihat Pak, di jembatan itu orang kayak pasar gitu Pak. Jadi padat. Jadi kiri kanan kan di bawah jembatan itu jurang tuh Pak, sungai gitulah. Yeah. Jadi di jembatan itu ada kegiatan jual beli gitu Pak, pasar lah. Ada yang jualan mainan anak-anak tuh yang dari bambu. Jadi si bapak-bapaknya itu penjualnya itu pakai topi caping gitu ya, kayak topi bambu gitu. Yeah. Terus di depannya lagi tuh ada yang kayak jualan ibu-ibu, jualan pecel gitu. Terus pokoknya pasar lah gitu. Terus Sepanjang jembatan itu yang lu lihat? Dan itu rame. Ya rame gitu. Terus jalan kan terus tapi gue masih sambil teriak-teriak, wah gila ini gue liatnya, yang gue lihat nih banyak banget, gue bilang. Terus ada kayak anak kecil tapi pakai baju-baju Belanda gitu Pak. Baju-baju sekolah-sekolah Belanda gitu kan. Terus akhirnya gue megangin temen gue terus temen gue bilang, apaan lu nggak kemana-mana, kita di sini doang bertiga. Gue bilang enggak asli, gue ngelihat ini banyak banget, gue bilang. Terus udahlah tuh kan mau nggak mau gue tetap harus ngelewatin itu kan, sambil temen gue megangin gue terus. Jadi mata gue sebentar kebuka, terus sebentar lagi gue meremin gitu. Terus sampai kayaknya itu udah di pertengahan gitu ya. Itu gue udah nggak ngelihat temen-temen gue lagi. Jadi yang gue lihat tuh cuma gue ada di pasar itu jalan sendirian. Tanpa lu lu merasa megang temen-temen lu hilang aja gitu gue. Terus temen-temen gue bilang kan, Pit lu di sini sambil nepok-nepok gitu. Enggak, gue nggak ngelihat lu pada di mana. Gue bilang asli gue nggak bisa nih jalan kayak gini. Terus udah gitu sampai di satu titik itu serem banget. Itu ada nenek-nenek di depan gue, jadi kayak
bukan pas depan persis ya, jadi ini gue nih, depan neneknya lagi tuh masih ada si nenek-nenek itu, dia pakai baju kebaya yang udah lusuh gitu loh Pak, terus kondean, terus udah gitu badannya bungkuk, inget banget, badannya bungkuk dan dia megang mikul kayak buat bawa jamu gitu loh. Terus gue lihat dia, pas gue ngeliat dia tuh, gue udah teriak mungkin ya, kalau teman-teman gue denger itu gue pasti udah teriak-teriak gitu ya, gue bilang, wah gue nggak berani nih, gue nggak berani, gue bilang gitu. Terus di depan gue ada nenek-nenek, gue bilang. Terus mukanya serem atau sebenarnya biasa aja? Karena itu kan belum terlalu deket tuh Pak, jadi dia masih di sebelah situ. Itu mukanya belum kelihatan banget karena dia nunduk gini kan, bungkuk gini kan. Cuma dari jauh itu baunya tuh udah kecium. Lu udah merasa nggak nyaman? Iya, terus kayak bau Kamboja gitu loh Pak, kayak bunga-bunga kuburan gitu. Terus udah gitu, akhirnya kan mau nggak mau kan jalan kan, tetap harus jalan kan, sampailah gue di berhadapan nih dengan si nenek itu. Jadi nenek itu di tengah, gue jalan terus, gue sambil dipegangin mungkin sama temen-temen gue, pasti dipegangin. Terus gue bilang, tolongin gue nih, neneknya di depan gue gitu. Jadi si nenek itu lihat ke gue Pak, itu senyum menyeringai gitu loh Pak, yang gitu. Jadi dia senyum kayak gitu ke gue, terus dan itu kan pandang-pandangan ya. Jadi gue yang antara gue kalau gue nunduk juga tetap gue harus ngelewatin dia gitu kan. Udah mungkin gue udah teriak-teriakan aja di situ. Gue tolongin gue nggak ngelihat. Jadi sepanjang jalan itu gue nggak ngelihat ada titik selain jembatan itu. Jadi itu sepanjang itu yang gue lihat cuma jembatan doang. Gue masih teriak-teriak di situ. Tolongin gue. Ternyata gue udah nyampe di depan kampus. Udah mau masuk ke pintu belakang kampus gitu. Tapi yang gue lihat tuh gue masih di jembatan. Gue masih di jembatan terus gue masih teriak, gue masih di jembatan, tolong pegangin gue. Gue bilang, lu udah dipegangin gitu dia. Sampai gue udah mau masuk ke pintu kampus belakang gitu. Terus di situ akhirnya dibantuin sama orang-orang karena gue udah teriak-teriakan. Mungkin gue udah kayak setengah sadar nggak sadar gitu kali ya. Akhirnya di situ disuruh duduk tuh sama kayak tukang ojek gitu-gitulah, sama warga-warga lokal gitu, sama ada senior gue. Terus dibacain gitu deh, ada kayak orang pinternya kunciannya gitulah. Dibacain karena gue ngerasa tuh gue masih ada di jembatan itu. Dibukain lah tuh, maksudnya dibersihin lagi gitu muka gue, diusap gitulah, diusap terus disiramin air atau apa gitu. Terus habis itu udah gue sadar tuh gue udah di kampus gitu. Jadi di situ tuh gue ngelihat ya banyak Pak. Jadi tapi yang paling serem tuh yang si nenek itu sama yang anak-anak kecil itu juga serem sih, karena mereka kan gimana sih lu? Mereka mau main tapi sebenarnya, atau mereka menakutkan? Secara fisik bentuknya? Kalau yang anak kecil itu dia nggak aware, nggak ini sama gue gitu, nggak ngeh sama gue. Ya mereka jual beli aja main sama temen-temennya gitu. Cuma kalau yang nenek ini dia yang emang sepertinya menunjukkan kesadaran akan keberadaan lu di sana. Nah dari yang situ, kemungkinan dia adalah energi terkuat di situ malah. Kali ya Pak ya, kayaknya sih gue rasa gitu ya, soalnya emang di antara yang lain itu kan mereka cuma kayak lu kayak jualan-jualan gitulah. Tapi nggak ada yang ngeh sama sekali kalau ada gue di situ gitu. Mereka biasa aja gitu. Kan ada kalau kita ke pasar kan ada orang baru lewat kan suka masih ada nengok atau apa. Ini nggak ada yang nengok satupun. Cuma ya mukanya ya nggak kelihatan jelas banget. Yang jelas tuh cuma yang anak kecil itu lihat, itu ada beberapa yang kelihatan gue lihat jelas, yang pakai baju sekolah Belanda itu. Tapi yang nenek itu jelas banget dan badannya tuh wangi banget Pak, wangi Kamboja gitu. Dan ternyata pas dibersihin di depan kampus itu, jadi diceritain lah tuh sama si orang yang ngebersihinnya. Jadi dibikin kayak gue nggak ada ngelihat yang lain. Jadi gue dibawa ke situ doang. Jadi meskipun teman-teman gue bilang gue udah di kampus, gue diteriakin, gue diapain, gue ditepok-tepok, gue udah nggak sadar itu gitu. Jadi setengah jalan itu udah masuk ke dia. Ya gitu. Ibaratnya lu udah astral projection, roh lu di dalam tuh udah keluar masuk ke dunianya mereka sebenarnya, makanya lu dipertahankan di situ waktu itu. Iya. Oke. Nah tapi maksudnya jembatan cincin ini kan kalau nggak salah ada salah satu jembatan yang emang ya mungkin buat anak-anak Unpad lah ya, anak-anak Jatinangor tahu bahwa banyak kisah horor di sana gitu. Lu pernah mencari tahu nggak sih pengalaman-pengalaman orang lain di situ? Jadi itu jembatan itu tuh sebenarnya kalau udah di jam 5 ke atas tuh udah jarang. Kalau zaman gue dulu ya, itu udah jarang yang lewat di situ gitu. Karena emang itu udah terkenal lah di situ gitu. Dan di bawahnya itu kalau gue nggak salah nih,
itu ada makam Belanda gitu di bawahnya jembatan itu yang sungai-sungai itu. Itu ada makam di situ. Oh ya, sempat pas gue lagi jalan di jembatan itu gue sempat mikir gini, gue harus keluar nih dari jembatan ini. Cuma ada kayak pikiran sadar gitu loh Pak, nggak mungkin kalau gue keluar kan bawa gue jurang. Iya betul, lu Gitu. melompat ya sama aja lu menyerahkan nyawa lu. Akhirnya mungkin untungnya di situ gue ada teman-teman gue ya, jadi ada yang jagain gitu, ada yang megang. Meskipun di tengah jalan gue ngerasa gue harus cabut dari sini gitu. Tapi ada teman lu yang membawa lu secara fisik lu Iya. untuk sampai ke titik akhir tujuan lu. Dituntun lah akhirnya gitu. Kalau denger balik lagi ya, kalau denger cerita yang si jembatan cincin ini, dulu juga ada sih temen kampus gue, kan dia ngekos tuh jadi di ujung jembatan, bukan dari jalan masuk dari Cikuda itu, jadi di ujungnya nih yang arah mau ke kampus, dia ada kosan tuh dulu di situ Pak. Itu pernah gue main ke sana, dia cerita nih di kamarnya tuh kan kosan campur gitu ya Pak. Di kamarnya tuh suka jam 8, jam 7 tuh si kursor mouse komputernya bergerak sendiri gitu. Terus kayak kursi dipindah-pindahin kayak gitu sih. Emang dari si jembatannya itu energinya beda banget sih. Emang udah beda ya. Oke, tapi lu sendiri sebenarnya artinya punya kemampuan untuk menyadari mereka atau enggak sih? Dari kecil atau gimana? Atau kebetulan hanya di situ? Sebenarnya udah banyak Pak. Dulu waktu kecil, pertama kali gue ngeliat tuh waktu gue kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu gue di kampung nyokap gue di Batu Sangkar. Itu pertama kali yang gue lihat makhluk yang gue lihat pertama kali adalah menyerupai datu gue. Tapi dalam wujud udah kayak orang tabrakan gitu loh Pak. Jadi udah berdarah-darah gitu. Nah itu gue. Jadi artinya dari kecil sebenarnya lu udah beberapa kali melihat dan sampai akhirnya salah satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika zaman kuliah dulu yang lu alami gitu kan. Nah tapi kemudian satu pertanyaan gue, kalau nggak salah kan cerita ini juga lu sempat ada beberapa pengalaman yang lu share, yang lu alami dengan mereka ini adalah lu share dalam bentuk podcast. Iya, ini ceritanya juga gue ceritain di podcast gue kan, Pak. Sebenarnya kan, tapi podcast itu berhenti. Kenapa? Didatengin Pak. Didatengin sama sosok-sosok yang lu ceritain. Iya. Jadi terakhir gue nyeritain rumah gue nih, rumah gue yang gue tempatin sekarang. Terus sebelum gue nyeritain itu, gue ada satu episode itu gue menceritakan itu, datang tuh semua Pak, tapi bergantian gitu. Jadi gue selalu dimimpiin gitu. Semua satu-satu datang. Akhirnya setelah sekian lama itu gue nggak bikin lagi. Habis itu gue pindah rumah, gue bikin lah tentang rumah gue ini ceritanya. Didatengin lagi dan kayak marah gitu. Habis itu gue udah nggak pernah bikin podcast lagi. Tapi artinya lo nggak bisa komunikasi ya? Lo bisa ngobrol nggak sih? Kalau hanya beberapa atau semuanya atau gimana? Dulu sih pernah Pak. Untuk komunikasi ngobrol kayak ya maksudnya pakai batin maksudnya. Dari batin gitu pernah sih dulu waktu gue masih SMP kayaknya. Tapi ya nggak bisa semua artinya. Nggak bisa semua. Sebenarnya sih kalau mungkin ya kalau misalkan gue kan takut gitu Pak. Gue nggak ada orang yang bisa ngeliat tapi dia berani gitu. Kalau gue termasuk yang takut, apalagi kalau yang gue lihat wujudnya udah nggak menyenangkan buat lo untuk dilihat. Gitu. Kalau yang normal, kadang gue pernah juga ngeliat, gue nggak nyadar kalau ternyata dia makhluk begituan gitu. Oh, lu pikir kayak dia manusia biasa aja karena looks-nya seperti biasa aja. Itu gue panggil tuh Pak, Jatinangor juga itu. Gue panggil dia nggak nengok-nengok kan. Kata gue, kok dia nggak nengok-nengok ya? Jaraknya masih jauh nih, 12:30 itu. Terus pas gue samperin, malam. 1:30 malam di Ciseke. Anak Jatinangor tahu tuh pasti. Jadi akhirnya gue jalan terus aja, gue panggil kan. Karena emang gue mikir, wah ada orang nih. Lumayan nih ada yang nemenin gue nih, jalan sampai deket kosan. Ternyata pas udah jalan, harusnya kan kalau kita sebelahan gitu kan dapet sampingnya dia ya Pak. Ini nggak punggungnya doang. Jadi ini orang nggak ada sampingnya. Punggung doang udah. Udah gitu gue udah jalan berapa langkah ke depan, gue baru ngeh. Wah kayaknya ini bukan makhluk manusia, bukan manusia. Iya. Udah gue lari Pak. Oke, jadi artinya sebenarnya lo lebih banyak rasa takut yang lo miliki ketika lo berhadapan dengan mereka. Iya. Itulah kenapa lo memilih untuk sebisa mungkin tidak berinteraksi, berkomunikasi, dan kalau bisa emang tidak melihat keberadaan mereka. Oke, baiklah. Tapi bagaimanapun, Pit, terima kasih banyak sudah membagikan pengalamannya di Laci Kiri kali ini.
Iya Kak Niko. mengenai jembatan cincin yang mungkin buat anak-anak Unpad ya cukup familiar lah ya kan dengan cerita-cerita yang beredar di sana. Tapi yang pastinya juga buat yang menikmati Laci Kiri kali ini punya pengalaman silakan share melalui email ke kontak.nikooliver@gmail.com ataupun juga kalau misalkan ternyata punya pengalaman seperti yang dirasakan oleh Empit ketika berada di jembatan cincin atau pernah dengar kisahnya boleh tulis di kolom komen. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.